Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Adapun pada kasus pertama yang bertindak sebagai coach adalah Rahyuni dan yang bertindak sebagai coach adalah Muhlis. Adapun kasus yang akan dibahas adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh teman-teman sekelompoknya. Murid tersebut merasa tersisih dan dikucilkan oleh teman-teman kelompoknya ketika proses pembelajaran berlangsung, terutama pada saat pembagian kelompok atau kerja kelompok. Murid tersebut merasa tidak nyaman, sering terlihat murung dan tidak aktif dalam setiap aktivitas kelompok. Hal ini terjadi karena murid tersebut pernah tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan kepada teman kelompoknya. Ibu Rahyuni sebagai salah satu guru mata pelajaran yang mengajar di kelas tersebut mencoba mendalami permasalahan yang dihadapi murid tersebut dan suatu waktu memanggil murid yang bersangkutan untuk berbincang-bincang secara rileks dengan melakukan percakapan sebagai berikut. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sehat dan baik, Nak. Oh ya, hari ini Ibu mengajak kamu untuk berbincang-bincang santai, tapi mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa ya? Oh iya, tidak apa-apa, Bu. Malah saya senang kalau Ibu mau meluangkan waktu untuk saya untuk berbincang-bincang. Makasih, Bu. Iya, Nak. Ibu boleh bertanya nggak? Oh, boleh, Bu. Boleh. Ya, akhir-akhir ini Ibu perhatikan, kamu itu terlihat murung, gelisah, tidak fokus, dan kurang bersemangat dalam belajar. Dalam diskusi kelompok pun kamu tidak kelihatan berbaur dengan yang lainnya. Itu kenapa ya, Nak? Ada apa? Ya, betul, Bu. Saya memang perlu untuk membicarakan permasalahan saya yang saya hadapi. Dan terima kasih, Ibu, sudah mau memberikan perhatian pada saya dan bersedia membantu saya untuk membicarakan hal ini. Iya, jadi apa yang bisa Ibu bantu? Bisa diceritakan, Nak? Ya, betul, Bu. Begini, Bu. Saya itu masih bingung, Bu, mengapa saya begini. Saya ingin teman-teman saya itu tetap bersikap wajar kepada saya dan tidak mengucilkan saya dalam kelompok. Ya. Oh, jadi gitu. Jadi kamu merasa dikucilkan dalam kelompok ya. Jadi Ya, menurut seperti kamu, itu. Jadi menurut kamu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Apa yang kamu harapkan dari sini? Bu Yanti mau coba juga? Ya, saya ingin mendapat solusi yang tepat Bu Yanti di chat agar ya. tidak disindir dan tidak dikucilkan lagi oleh teman-teman saya. Dan saya bisa bersemangat lagi, Bu, dalam belajar nanti. Baiklah. Jadi kamu ingin agar bisa kembali lagi berbaur dalam kelompok dan aktif belajar ya? Ya, betul sekali, Bu. Betul. Oke, ya udah coba cerita sama Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Ini, Bu. Saya merasa kalau saya tidak nyaman lah, Bu, dengan teman-teman saya ketika belajar bersama dalam kelompok. Saya merasa teman-teman itu kurang respect terhadap saya, kurang memperhatikan saya dan cenderung mengucilkan saya. Begitu. Jadi apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Coba cerita sama Ibu. Ya, ini, Bu, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman karena saya berpikir teman-teman saya itu tidak mau bekerja sama dengan saya dan saya merasa tidak diterima di kelompok saya, Bu, sehingga saya merasa tidak nyaman. Ini mengganggu sekali fokus saya untuk belajar, sehingga saya tidak bersemangat, Bu. Ya. Jadi kamu merasa terkucilkan ya? Kira-kira menurutmu apa sih yang membuat teman-teman kamu itu sering menyindir atau mengucilkan kayak gitu?
Begini Bu, dulu pernah ada tugas kelompok dan ini sebenarnya beberapa kali ya Bu, kami membagi tugas dalam kelompok kami untuk mengerjakan masing-masing bagian yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Nah, ternyata waktu itu saya tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya, sehingga teman-teman kelompok saya kecewa terhadap saya dan akhirnya mengucilkan saya, Bu. Gitu. Gitu. Jadi mereka merasa kecewa ya karena kamu tidak tanggung jawab. Jadi kenapa, Nak? Apa sih yang membuat kamu itu tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawab dalam kelompok? Emang ada masalah ya? Ya, begitu Bu. Jadi sebenarnya bukan juga murni kesalahan saya sendiri, bukan juga kemauan saya Bu. Tapi satu sisi saya ingin sekali mengerjakan tugas sekolah saya. Tapi di sisi lain kalau saya pulang sekolah itu Bu, itu saya tidak tinggal santai di rumah Bu. Yeah. Saya membantu orang tua di tempat kerjanya di pasar, ikut membantu berjualan di pasar itu biasa sampai sore bahkan sampai malam Bu, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengerjakan tugas gitu. Dan setelah kembali dari pasar ya sudah malam, tentu sudah capek Bu dan sudah mengantuk Bu. Begitu. Jadi di rumah pun kamu punya tanggung jawab ya, bantu orang tua. Ya, bagus sih, tapi kan kamu juga punya tugas di sekolah, Nak. Jadi kalau seperti itu, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi kamu untuk meraih tujuan? Ya, sebenarnya saya ingin sekali mengerjakan keduanya dengan tanpa hambatan, tapi ternyata saya tetap merasa terhambat karena teman-teman saya juga sudah terlanjur bersikap acuh terhadap saya, kurang bersahabat, kemudian mengucilkan saya sehingga saya sulit berbaur lagi dengan mereka dan untuk bekerja sama dengan mereka, Bu. Itu yang menjadi hambatan saya. Karena sikap kurang acuh tak acuh ya, kurang bersahabat gitu. Oke, jadi kira-kira adakah kekuatan atau peluangkah atau solusi yang bisa kamu lakukan untuk membuat mereka itu bisa bersikap baik sama kamu? Iya Bu, saya merasa ada. Kalau saya lebih sabar dan mencoba lebih ramah serta lebih aktif mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya yang diberikan kepada saya pada setiap pembagian tugas kelompok, mungkin mereka bisa berubah dan lebih menghargai saya Bu. Apalagi kalau Ibu bersedia nanti membantu mengkomunikasikan kepada mereka ya Bu mengenai masalah saya ini. Wah, bagus itu. Itu suatu upaya dan harapan yang baik, Nak. Semoga mereka nantinya bisa mengubah sikap terhadapmu ya. Ya Bu, amin. Semoga seperti itu. Terima kasih. Iya Nak. Jadi gimana sekarang? Apakah ada prioritas yang akan kamu lakukan? Iya Bu, saya akan mencoba memperbaiki hubungan silaturahmi saya dengan teman-teman saya Bu. Wah, bagus itu Nak. Kalau seperti itu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hubungan silaturahmi kamu sama teman-teman? Saya akan mendekati teman-teman saya, berkomunikasi lebih rutin dengan mereka. Saya kalau perlu Bu, saya rencana mengundang mereka ke rumah saya untuk belajar berkelompok sambil membuat acara makan-makan Bu, walaupun ala kadarnya. Saya juga akan mencoba memberi pengertian kepada orang tua saya bahwa kalau ada tugas kelompok atau tugas rumah, agar mereka mengerti saya diberi kesempatan dalam mengerjakan baru membantu mereka Bu, gitu. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana Kis cara kamu mengatasi gangguan? Kamu kan susah bagi waktunya. Jadi ini gimana caranya? Ya, saya akan mencoba menyelesaikan tugas terlebih dahulu, baru berangkat ke pasar membantu orang tua. Jadi saya mencoba membagi waktu dulu, nanti saya menyusul misalnya ke pasar bantu orang tua setelah tugas saya selesai Bu.
Ya, Wah, mudah-mudahan orang tua saya mengerti. Ya, iya. Wah, bagus itu, Nak. Si Ibu salut loh sama kamu yang selalu membantu orang tua di rumah, tapi juga tetap memprioritaskan belajar ya, Nak ya. ya betul sekali. Iya, bagus, Nak. Selanjutnya, bagaimana sih dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan nanti setelah membicarakan semua ini sama Ibu? Ya Bu, saya akan segera menemui teman-teman saya untuk membicarakan hal ini. Saya juga akan bersifat terbuka Bu. Saya akan jujur dan meminta maaf kepada teman-teman saya atas kesalahan saya atau kelalaian saya sebelumnya dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan kepada saya. Baik, Nak. Ya, jadi kapan dong kamu mulai komitmen dengan rencana yang kamu buat? Kalau perlu mulai hari ini Bu, saya akan berjanji pada teman-teman saya untuk aktif mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Wah, bagus, Nak. Semoga usaha kamu berhasil dan Ibu sangat senang mendengarnya. Amin. Ya, terima kasih Bu atas waktunya dan motivasinya. Iya, Saya sangat senang. sama-sama. Gimana perasaan kamu sekarang setelah pembicaraan kita ini? Ya, alhamdulillah saya sudah merasa lega, perasaannya lebih plong. Saya kembali merasa bersemangat dan mulai percaya diri lagi Bu. Saya termotivasi untuk mengatasi masalah saya dan semoga teman-teman saya bisa mengerti saya lagi Bu dan saya semakin bersemangat. Terima kasih atas bantuannya Bu. Iya, sama-sama ya. Tetap semangat loh. Kamu harus yakin semuanya bisa menerima kamu kembali. Oke? Baik, amin. Terima Iya, kasih Bu. sekarang Terima kasih. oke, sekarang boleh kembali ke kelas. Kita akan lanjut ke kasus kedua, praktik coaching dengan menggunakan alur Tirta. Yang bertindak sebagai coach adalah Muhlis dan yang bertindak sebagai coach adalah Rahyuni. Adapun kasus atau permasalahannya adalah seorang guru bercerita jika dia merasa tidak nyaman dengan perilaku salah satu murid yang bernama Budi, anak rekan kerjanya Bu Tuti. Budi jarang mengumpulkan tugas yang diberikan. Nah, Pak Muhlis sebagai salah satu rekan kerjanya mencoba mendalami permasalahan yang dihadapi Bu Rahyuni dan suatu waktu menghampirinya untuk berbincang-bincang dengan rileks dan melakukan percakapan sebagai berikut. Assalamualaikum Bu Rahyuni. Waalaikumsalam Pak, silahkan duduk Pak. Baik, terima kasih. Apa kabar Bu Yuni? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Kebetulan hari ini tidak ada jam mengajar, jadi bisa ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya Bu. Tidak apa-apa ya Bu? Ya nggak apa-apa Pak. Saya juga kebetulan lagi free Pak, nggak ada lagi jam kosong. Baik, terima kasih Bu Yuni atas kesempatannya. Ya kemarin saya lihat Bu Yuni kurang nyaman ya. Saya lihat duduk sendiri, melamun setelah mengajar. Sepertinya Bu Yuni ini ada masalah ya Bu? Iya betul Pak. Ada sedikit masalah di kelas karena saya merasa kurang nyaman dengan perilaku murid yang bernama Budi yang di kelas 7A. Budi itu anaknya Bu Tuti. Baru saja, padahal ini baru saja saya mau bicara loh sama Bapak, ketemu, udah disamperin duluan. Jadi, oh gitu ya Bu Yuni. Jadi ada apa yang bisa saya bantu ini Bu Yuni? Iya Pak, saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Pak. Oh ya, memangnya ada apa ya Bu? Begini Pak, Budi itu kan jarang sekali mengumpulkan tugas, padahal teman-teman yang lain setiap diberi tugas itu semuanya kumpul tepat waktu, hanya Budi itu yang kayak gitu. Oh begitu ya. Jadi menurut Ibu, pembicaraan kita ini kira-kira bertujuan untuk apa ya, Bu? Ya, saya berharap setelah bicara dengan Bapak, saya mendapatkan solusi untuk menghadapi Budi, Pak, agar dia bisa lebih baik dan nantinya bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Oh ya, jadi ingin ada solusi setelah pembicaraan kita ini ya, Bu ya? Iya, betul, Pak.
Baik Bu. Baik Bu Yuni, sebelum kita lanjut untuk membicarakan ini, kalau boleh saya bertanya, kira-kira Bu Yuni ini berada dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bu Yuni kira-kira sampai saat ini? Saya merasa saya masih ada di skala 6, Pak. Skala 6 ya. Baik, Iya. semoga setelah pembicaraan kita ini Bu Yuni bisa meningkatkan posisinya di skala yang lebih tinggi ya Bu Yuni. Iya, Pak. Baik, Bu Yuni sudah pernah membicarakan langsung dengan murid yang bersangkutan? Sudah pernahkah memanggil atau berkomunikasi dengan si Budi, murid Ibu itu? Gimana Bu? Iya, waktu itu sih saya pernah bertanya selesai jam pelajaran, kenapa dia tidak mengumpulkan tugasnya, padahal teman yang lain sudah kumpul. Tapi jawabannya ya karena belum selesai katanya, Pak. Oh gitu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu Yuni, apa hambatannya atau gangguannya atau tantangannya sehingga Budi ini berlaku demikian dan tidak mengumpulkan tugas? Gimana ya Pak ya, menurut saya mungkin dia itu berbuat semaunya seperti itu karena dia merasa kalau dia itu anak guru. Jadi walaupun salah, nggak ngumpul tugas, tetap nanti hasilnya bagus. Oh begitu ya menurut Bu Yuni ya. Jadi Iya, apakah dengan sikap Budi yang seperti ini sangat mengganggu Ibu, membuat Ibu kurang nyaman? ya sangat Pak, sangat terganggu. Gimana nanti dengan penilaian saya kalau misalkan tugasnya banyak yang nggak dikumpul. Selain itu kan perilakunya sehari-hari juga sering mengganggu teman di kelas, apalagi pada saat diskusi kelompok. Oh iya ya, baik-baik. Ibu pernah tidak berbicara dengan Bu Tuti tentang perilaku anaknya di kelas? Belum sih Pak, saya merasa nggak enak dan merasa sungkan dengan ibunya. Tentu butuh waktu yang tepat agar suasananya bisa lebih santai dan rileks membicarakan hal tersebut. Oh begitu ya. Jadi kira-kira adakah peluang atau solusi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada Budi selain berbicara dengan Bu Tuti sebagai orang tuanya si Budi ini? Bagaimana Bu? Iya Pak, saya pikir saya akan memanggil Budi untuk berbicara langsung berdua, Ya. menanyakan apa yang terjadi selama ini, kenapa dia malas atau tidak mengerjakan tugasnya. Ya mungkin ada alasan lain yang terjadi, baik itu sama teman-temannya kah, atau mungkin ada masalah di rumahnya. Nanti saya akan tanyakan itu. Oh gitu, ya, ya. Bagus itu Bu Yuni. Saya salut itu upaya yang dilakukan Bu Yuni dan itu luar biasa. Saya sangat apresiasi lah Ibu Yuni mampu jika melakukan itu. Saya kira itu adalah pendekatan yang cukup bagus. Lalu menurut Ibu Yuni, apakah ada prioritas lain yang akan dilakukan? Iya Pak, jadi saya juga akan berbicara dengan wali kelasnya, bagaimana dengan perilaku Budi pada mata pelajaran lain, apakah dia berbuat hal yang sama seperti ke saya atau memang tidak untuk mata pelajaran lain. Wah, bagus itu Bu. Itu langkah yang sangat bagus untuk menggali ya permasalahannya ini si Budi. Apakah memang hanya di kelas Ibu atau mungkin juga perilaku Budi seperti itu juga di kelas lain ya Bu. Jadi ini bagus untuk langkah yang bagus untuk dilakukan untuk berbicara dengan wali kelas. Kalau seperti itu, adakah strategi yang Ibu akan lakukan untuk memperbaiki perilaku anak tersebut? Iya Pak, tentu selain wali kelasnya, saya pun akan bertanya sama guru-guru lain yang mengajar di kelas 7, gimana perilaku Budi pada mata pelajaran mereka. Siapa tahu nantinya dengan diskusi kami bisa membicarakan atau menemukan solusi yang baik lah untuk Budi ini. Ya, ya, ya. Kalau sudah melakukan itu, kira-kira ada enggak ukuran keberhasilan Bu Yuni untuk melakukan rencana aksi tersebut? Gimana Bu Yuni Ya, menurut?
Ya tentunya nanti Budi bisa berperilaku lebih baik, aktif dalam belajar di kelas, dan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan bertanggung jawab. Tentunya dia harus memberikan contoh yang baik atau teladan yang baik sama teman-temannya ya kan sebagai anak guru. Jadi seperti Ya, itu Pak. itu betul sekali, itu harapan kita bersama Bu Yuni ya. Kita doakan Ya. si Budi itu dapat melakukan hal-hal seperti itu. Nah, selanjutnya Bu Yuni, apa komitmen Bu Yuni terhadap masalah ini atau upaya apa yang akan dilakukan nanti setelah membicarakan semua ini? Gimana Bu Yuni? Iya, jadi setelah ini kita bicarakan tentunya saya akan langsung mulai melakukan saya akan bertemu dengan wali kelas, guru-guru, mencoba mencari solusi seperti yang sudah saya rencanakan tadi, Pak. Baik, baik. Kira-kira kapan Bu? Dan siapa kira-kira yang akan dilibatkan untuk menjaga komitmen ini Bu? Insya Allah Kamis ini Pak, saya berniat bertemu dengan wali kelasnya. Kemudian setelah itu juga dengan guru-guru lain untuk membicarakan masalah ini. Dan tentunya ya dengan Budi langsung saya mau ngobrol berdua. Wah, bagus itu Bu, saya sangat senang mendengarnya. Alhamdulillah, saya sudah tidak sabar Bu mendengar keberhasilan dari upaya Bu Yuni tersebut. Ini luar biasa, sebuah langkah maju dan semoga lancar ya Bu. Jangan lupa Iya Pak, kasih kabar amin. nanti. Amin ya. Iya, terima kasih loh Pak atas waktunya. Lega rasanya bicara sama Bapak. Sama-sama Bu, Alhamdulillah. Kalau begitu, gimana kira-kira perasaan Bu Yuni setelah membicarakan permasalahan ini yang dihadapi oleh Bu Rahyuni? Bagaimana perasaannya sekarang Bu Yuni? Udah lebih tenang, lebih rileks, lega. Akhirnya ada ide solusi yang bisa saya lakukan nanti untuk menghadapi Budi ini. Semoga dia bisa lebih baik lagi nanti ke depan. Amin. Alhamdulillah, jadi Bu Yuni sudah tidak merasa tegang lagi ya Bu. Iya Pak, makasih loh Pak. Ya, semoga hal ini membantu ya Bu Yuni. Ya. Iya. Tetap semangat ya. Saya tunggu kabarnya. Sukses. Amin. Ya. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian dua kasus yang kami bahas dalam praktik coaching menggunakan alur tirta. Terima kasih, sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.